senang rasanya berjumpa lagi dengan saya, Abdul Hakim Ngamarul Al-Habsi, sebagai host di acara Kita Bisa, Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Dan sudah hadir narasumber kita, Bang Fauzan Muhammad. Ya, terima kasih sudah hadir, Bang. Ya, sama-sama Mas Hakim. Kalau di UGM, kita kali ini akan membahas mengenai pinjol. Karena memang kita sama-sama tahu bahwa pinjol itu sekarang banyak juga nih masalahnya, gitu kan. Dan tercatat, Bang, pinjol itu di tahun 2023, dia terdapat penduduk Indonesia nih ada 19 juta orang yang jadi peminjam di pinjol. Kemudian di tahun 2022 itu sekitar di 19 jutaan lagi. Tentunya itu kan meresahkan sekali kan, Bang, gitu. Sebetulnya menurut Bang Fauzan sendiri, pinjol itu apa sih, Bang? Pinjol itu adalah platform, berarti karena pada basicnya semua kan pinjaman ya, mau bangun pinjaman. Nah, awalnya itu kan online sebetulnya. Jadi kalau misalkan mau bahas pinjol itu apa, berarti ya platformnya melalui platform digital. Nah, itu juga jadi pertanyaan tentang bagaimana dengan bank digital ya. Kalau misalkan gini, bank digital itu kalau kayak Blue BCA kan dia kemudian ada fitur pinjaman dana. Apakah dia menjadi pinjol atau bukan? Pertanyaannya kan menjadi seperti itu. Pinjol itu platform pinjaman online. Udah sebatas itu aja. Jadi hanya sebatas pinjaman online, namun kembali, Bang, tadi yang saya sampaikan kan memang kan kita lihat banyak banget nih penduduk Indonesia nih yang akhirnya dia terjerat nih sama pinjol itu sendiri. Sebetulnya kenapa sih itu pinjol tuh banyak dinikmati? Atau istilahnya banyak banget nih orang menjadi pada ngutang pinjol? Orang tuh pakai pinjol pasti karena ada kebutuhan. Kalau zaman dulu ya, waktu internet belum ada, orang tuh kalau mau pinjam duit itu ke rentenir pasti. Iya, zaman-zaman dulu mungkin kan rentenir gitu kan. Nah, rentenir itu keuntungannya adalah dia dekat dengan masyarakat. Warga kampung situ minjem sama salah satu orang paling kaya di kampung itulah. Seperti itu ya mungkin ya. Nah, tapi karena misalkan bukan tapi, karena dekat, jadi itu mudah dikontrol. Karena mungkin minjem sama tetangga, minjem sama orang yang punya warung Batak biasanya istilahnya. Perkembangan zamannya akhirnya timbullah ini pinjol ini sendiri gitu. Pinjol. Nah, kalau pinjol itu pasti karena ada kebutuhan sih. Nah, masalahnya kalau orang zaman dulu rentenir itu bisa buat beli pupuk, buat sekolah anak, mendadak harus beli seragam. Tapi karena sekarang udah lebih mudah nih pinjol, jadi hal yang nggak perlu tuh adakan uangnya. Jadi diada-adakan. Ya. Nah, timbul lagi nih dari pinjol sendiri pun ada perkembangannya nih, ada pay letter dan lain-lain. Sebetulnya pinjol dengan pay letter tuh beda nggak sih, Bang? Sama aja nggak sih sebetulnya? Sebenarnya sama aja ya? Kalau menurut Mas Hakim gimana? Sama nggak? Sebetulnya sama-sama sih, sama-sama memberikan dana, hanya mungkin kalau pay letter itu dia lebih ke untuk misalnya dia belanja sesuatu, kemudian dibayarkan, kemudian nanti ya itu bisa dibayar nanti mungkin gitu kan. Tapi kalau misalnya pinjol mungkin lebih ke uang sih mungkin pemberian dana. Cash ya? Cash, lebih ke cash. Bang, balik lagi nih, tadi kan kita lihat memang pinjol itu banyak masalahnya nih gitu kan. Nah, masalahnya ini tuh terkait selalu orang-orang si peminjam ini, si berutang ini maksudnya, dia itu apa ya, gagal bayar lah. Mungkin kalau kita orang-orang hukum mungkin sebutnya itu kan prestasi. Salah satu diantaranya adalah karena bunganya yang tinggi. Ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya hukum sendiri tuh memberikan pengaturan nggak sih untuk pinjol sendiri, bunganya berapa jumlahnya gitu? Kalau yang sah ya, jadi pinjol ini kan ada yang di bawah OJK, ada yang enggak. Nah, kalau di bawah OJK tuh netapin 0,4%. 0,4%. Nah, itu per hari, Bang? Per hari. Per hari 0,4%, berarti itu sangat tinggi sekali ya maksudnya bunganya. Nah, kalau yang ilegal itu bisa 1% tiap hari. Oh, itu 1% di 1 sampai 4% per hari. Tapi kalau aturan dari OJK sendiri itu sebetulnya dibenarkan nggak sih, Bang, secara hukum? Mengingat maksudnya gini, kita sama-sama tahu di dalam pasal 1765 KUH Perdata itu kita bisa memperjanjikan bunga nih di utang gitu. Iya. Tapi sebetulnya ada lagi ketentuan untuk bunga moratoir misalnya seperti di Statut misalnya 1848 nomor 22 itu kan dia sebetulnya hanya 6% kalau nggak salah, di 12, 6 sampai 12% per tahun. Itu gimana ya, Bang, maksudnya? Wah, itu di luar kuasa saya tuh. Itu Jadi susah maksudnya, juga tapi pertanyaan. itu bisa dibenarkah kah? Maksudnya bunganya itu sampai sebesar itu? Untuk bukan ceiling ya, ceiling price kalau misalkan di ekonomi. Jadi ceiling itu berarti dia paling tinggi.
kayak gitu. Sama kayak berapa tadi? 6% per tahun. 6-12% per tahun. Kalau kita lihat dari ketentuan bunga moratoir ya Bang, yang maksudnya gitu. Karena begini, misalkan kita pinjamnya sama bank yang konvensional ya, bunga itu untuk berantem melawan inflasi biasanya. Oh, untuk melawan inflasi sendiri. Iya, untuk berantem melawan inflasi. Karena value uang hari ini sama tahun depan mungkin beda. Tahun ini Indomie 4.000, mungkin tahun depan udah 4.500. Jadi sebetulnya apa poinnya Bang? Maksudnya ketentuan Startbat yang tadi itu sudah tidak relevan lagi kan untuk aturan saat ini maksudnya? Kalau misalkan mau dianggap relevan atau enggak, nah rata-rata inflasi juga kita bisa patok paling tinggi Diprediksinya 6%. ya, Bang, maksudnya gitu. Meskipun bank nanti suku bunganya jadi 10%. Seperti itu ya. Bang, nih selesai dari bunga nih, dari bunga kemudian timbul lagi nih beberapa kasus-kasus yang lain seperti di penagihan misalnya contohnya. Nah, kalau penagihan sendiri tuh sebetulnya banyak juga nih kan kasus-kasus di pinjol tuh yang nagihnya tuh banyak sampai disebarkan lah, maksudnya data pribadinya atau teror lah gitu kan. Di SMS, di WhatsApp, di telepon sampai ke teman-temannya, mungkin sampai juga mungkin ke tempat kerjanya gitu kan. Itu sebetulnya diperbolehkan nggak sih? Bahkan ada debt collector juga tuh katanya. Untuk pinjol itu memang susah dieksekusi barangnya. Karena debitur sama krediturnya ini nggak ada jaminan untuk objek tersebut pasti bayar. Subjeknya itu pasti bayar. Kalau di konvensional ya, orang itu dia bisa minjem kalau misalkan ada hal yang dijaminkan. Pun kalau nggak ada yang dijaminkan, ini barang harus produktif pinjamannya, nggak boleh pinjaman yang semena-mena. Pun kalau untuk yang konsumtif, dia sistemnya kan kartu kredit. Nah, kartu kredit itu kan kita punya jaminan untuk mendapatkan penghasilan tetap. Kalau orang nggak punya penghasilan yang bagus ya istilahnya, kalau dia bukan pengusaha yang bisa dibuktikan arus kasnya baik, bukan pegawai, kan nggak mungkin dapat kartu kredit kan. Kembali Bang, maksudnya apakah dibenarkan maksudnya perusahaan pemberi pinjaman online ini mendatangkan debt collector dan lain sebagainya maksudnya? Kalau untuk debt collector nagihnya baik-baik kayaknya sih boleh-boleh aja ya, karena nagih utang itu kan diperbolehkan. Malah kalau di Islam nggak nagih utang itu malah dosa. Oh, malah gitu. Jadi kita perlu wajib mengingatkan maksudnya kayak malah gitu. Kita wajib mengingatkan kalau di Islam. Nah ya, jadi kawan-kawan UGM, siapa yang punya utang atau memberikan utang, dia wajib untuk menagih gitu mungkin Bang ya. Ya supaya maksudnya mungkin itu supaya nggak lupa kali mungkin Bang. Nah, jadi gini, kalau misalkan di konvensional kasusnya seperti tadi, semuanya itu ada jaminan ya, bahkan jaminan pendapatan. Tapi kalau di pinjol, ini nggak ada jaminan apa-apa Mas Hakim. Jaminannya itu hanya diri sendiri. Di pinjol banyaknya foto KTP, foto selfie sambil megang KTP. Kenapa? Karena yang menjadi jaminan itu jaminan pribadi diri kita. Sehingga melakukan penagihan itu dengan menyakiti psikologi kita. Oh, jadi psikologinya yang diserang maksudnya gitu? Betul. Makanya sering dibuat malu, tetangga di chat-chat kayak gitu kan. Habis tetangga di chat, mungkin rekan kerja, kantor di telepon, rumah digedor-gedor sambil diteriakin biar semua tetangga tahu, woi bayar utang kayak gitu. Nah, itu sebetulnya tujuannya untuk menyakiti psikologi orangnya biar malu untuk bayar. Oh gitu. Tapi nah, gini Bang, tadi kan Bang Fauzan bilang kalau debt collector itu sebetulnya masih diperbolehkan nih, asal dia baik-baik mungkin. Iya. Nah, tapi pernah dengar nggak sih ada fenomena loh, kalau orang itu juga banyak si berutang ini malah yang jadi lebih galak. Sambil contoh ya kayak gini. Iya. Iya. Saya ambil contoh waktu ada seorang pria di Sulawesi Utara itu, dia bawa senjata tajam waktu di tagih utang. Kemudian ada ibu-ibu nih Bang di Solo ya kalau nggak salah, dia nimbukin batu lah sama si penagihnya ini. Jadi maksudnya sebetulnya bisakah itu baik-baik kalaupun memang kita dapat misalnya katakanlah si penagih ini memang nagih si berutang malah yang jadi lebih galak gitu maksudnya? Nggak bisa ya, semua itu pasti nggak dibenarkan kayak gitu. Karena hati-hati ada pidana kan. Ada pidananya. Ada pidananya. Toh debt collector pun kalau dia terlalu beringas bisa jadi perbuatan tidak menyenangkan kan. Ya, jadi bisa dipidana maksudnya debt collectornya. Kalau misalkan sampai fisik, artinya dia bisa jadi penganiayaan ringan.
bisa jadi penganiayaan. Oke, Bang, tahun lalu ya mantan Menko Polhukam kita nih, Prof. Mahfud MD, dalam siaran persnya kalau nggak salah itu di 19 Oktober 2023. Beliau menyatakan kalau untuk platform pinjaman online yang ilegal itu nggak perlu dibayar katanya. Betul nggak sih Bang? Sebetulnya maksudnya gimana? Maksudnya secara hukum apa itu dibenarkan? Nah, kalau kita bahas hukum Indonesia, hal itu menjadi hal yang boleh tidak dibayar. Kenapa? Karena ini kan ada platform yang ada yang sah, ada yang di bawah OJK, ada yang diawasi OJK. Ada platform yang di luar. Nah, Pak Mahfud itu, Prof. Mahfud, dia mengajurkan nggak dibayar nggak apa-apa yang ilegal. Jadi tidak perlu dibayar maksudnya Ya, gitu. karena kesepakatan hutang piutangnya itu pun secara hukum udah cacat. Kesepakatannya ada, tapi dia bukan kausalitas yang halal loh. Kenapa dia bukan kausalitas yang halal? Kenapa? Karena dia bukan barang yang legal. Karena dia ilegal, jadi dia nggak halal. Nah, di celah tidak halal inilah yang kita bisa dijadikan membongkar. alasan atau dijadikan dasar untuk tidak bayar hutang maksudnya gitu. Betul, tapi kalau kata Allah bayar. Harusnya seperti itu ya. Iya. Gitu. Oke Bang Fauzan. Nah, tapi ada yang bilang juga nih kalau kita ikuti nih sarannya Prof. Mahfud itu ada konsekuensinya nggak sih? Maksudnya apa kita jadi bank checking ataupun jadi strict di OJK atau yang lain-lain? Maksudnya nama kita tuh bisa jadi blacklist nggak sih di lembaga keuangan ataupun misalnya di bank atau lain sebagainya? Kalau di ilegal seharusnya berpengaruh dengan by checking ya. Tapi saya tuh pernah dapat cerita bahwa kalau misalkan kita rajin pakai pay later ya, istilahnya GoPay, beli chat time, pakai pay later, pakai pay later, itu katanya by checking jadi tebal loh. Oh gitu. Transaksi Jadi itu, maksudnya iya betul itu punya impact maksudnya gitu. ya, ada impact kayak gitu, jadi tebal, tapi dia tetap green light, tetap oke, kecuali mandek ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan orang yang umum-umum aja mungkin by checkingnya ya 40 lembar kayak gitu. Kalau orang yang rajin pakai pay later mungkin dia bisa 1000 lembar kali. Kalau dia beli pasta gigi aja online di Shopee. Bang ada pertanyaan nih, pasti ini pertanyaan yang ditunggu banget jawabannya. Jadi kalaupun memang kita dapat teror misalnya dari perusahaan pinjol atau kita didatangi sama debt collector yang marah-marah atau yang keras, itu sebetulnya gimana Bang? Apa bisa dipidanakan maksudnya? Dilaporin polisi gitu? Melakukan perbuatan tidak menyenangkan itu sebetulnya kalau saya pribadi setunggu-tungguan aja, siapa yang lebih sabar. Jadi begitu. Iya, karena mau sampai kapan dia duduk depan rumah saya? 1 tahun mungkin kalau bisa. Mungkin Gitu kan. 1 bulan pun mungkin enggak. Karena gini, ada alasan kenapa bunga pinjol ilegal itu tinggi. Karena mereka tuh sistemnya buka tutup lubang. Mereka pinjam ke sini, pinjam ke sana. Bahkan kadang memang ada juga nih informasi Bang Fauzan, banyak juga loh sebetulnya orang si berutang ini dia punya aplikasi pinjol itu juga banyak. Maksudnya gini, di aplikasi 1 dia ngutang, di aplikasi 2 dia ngutang, di aplikasi 3 dia ngutang. Jadi banyak lah itu di situ gitu. Nah, kalau soal itu Bang, sebetulnya orang tuh kalau ngutang itu dia bisa dipenjara tidak? Enggak dong. Tidak. Kecuali bisa dibuktikan dia punya intensinya jahat ya. Maksudnya intensi jahat tuh gimana maksudnya? Intensi jahat itu jadi kalau dia memang punya niat berhutang, tapi dia memberikan data-data yang salah di saat dia mau berhutang. Oh jadi, tapi kalau untuk utangnya dia tidak bisa dipidana gitu ya? Enggak. Ya, jadi kawan-kawan UGM clear ya, jelas bahwa sebetulnya seseorang itu tidak bisa dipidana karena kasus utang piutang terkecuali dia punya indikasi yang lain mungkin ya Bang, maksudnya kayak gitu. Ada slip gaji cuma 7 juta ditambah 1 depannya 17. Itu jadi memasukkan data maksudnya Ya, seperti itu. kayak gitu. Tapi terkait dengan utang piutangnya mah enggak. Tapi mungkin penipuannya yang ada. Oh jadi utang piutangnya dia tidak bisa dipidana, namun penipuannya lah yang bisa diindikasi dipidanakan gitu ya. Oke. Apa sih Bang jadi sebenarnya solusinya orang ini supaya nggak terjerat pinjol nih Bang? Nggak terjerat pinjol ya jangan banyak kebutuhan hidup. Tapi saya banyak kebutuhan hidupnya Bang. Tapi Mas Hakim tahu nggak, orang pinjol itu ya sebetulnya mungkin nggak kayak di teman-teman UGM, kawan UGM. Bukan kawan UGM sebetulnya mungkin target pasar untuk pinjol ini, karena pinjol ini banyaknya untuk orang menengah ke bawah. Jadi menengah ke atas tidak ada atau ada tapi sedikit jumlahnya. Kalau saya ngelihat ya, orang yang banyak kena pinjol itu pertama dia
banyak waktu luang pasti. Karena dia lihat Shopee, lihat Tokped, ih lucu nih, beli kali ya. Jadi lebih ke untuk memuaskan gaya hidupnya. Itu impulsif biasanya. Jadi bukan semata-mata memang kebutuhan pencarian, memang ekonominya lagi lemah, kemudian itu jadi satu keseharian lah dia pinjam-pinjam. Jadi memang untuk kebutuhan gaya hidupnya maksudnya gitu. Kebanyakan untuk gaya. Nah, kalau untuk kebutuhan mendesak, biasanya kita tuh ke keluarga dulu atau seenggaknya ke tetangga. Kalau misalkan ada anak kecelakaan, yang dihubungi kan keluarga dulu untuk pinjam uang. Iya. Nah, tapi kan kita nggak mungkin hubungin keluarga untuk beli HP baru, iPhone baru. Nggak mungkin lah Nggak ya, mungkin gitu. kan Jadi kita dengan sama terpaksa akhirnya pinjam atau berutang lah di aplikasi di pinjol gitu aplikasi maksudnya. itu. Nah, mungkin kalau sudah cukup terdidik tentang finansial, ada manajemen, kita tahu berapa yang akan dapat dan berapa yang harus dibuang, ada fixed cost, ada variable cost. Saya rasa kalaupun dia menggunakan pinjol, dia pasti bijak. Kayak gitu. Jadi ada cara atau bijak juga untuk menggunakan pinjol maksudnya Bang? Ada dong. Kalau cara bijak saya biasanya, dulu awal-awal ada GoPay Later, apa namanya? Pay Later. Iya, pay later. Nah, Pay Later itu karena waktu itu dapat diskon pakai GoPay Later. Oh, jadi diskonnya lah yang Ya, diskonnya lah yang saya ambil, selesai, makanan datang, jadi langsung saya tutup, kayak gitu. Cuma nggak saya pakai. Nah, gitu. tapi itu kan memang jebakan-jebakan syaktinya mereka kan ya. Iya. Jadi orang tambah nyaman. Tadinya limit 100.000 jadi 200, jadi 1 juta, jadi 3 juta. Jadi kepikiran, wah 3 juta bisa belanja. Masa mungkin bisa. Jadi diada-adakan lah kebutuhan itu. Gitu sih. Jadi harus bijak aja dengan pendapatan. Oke ya. Memang selalu menarik kawan UGM untuk membahas tentang pinjol karena memang pinjol itu suatu fenomena yang memang ada ya Bang. Maksudnya di masyarakat tuh benar real dan memang penggunanya pun banyak. Maksudnya penduduk Indonesia seperti yang tadi saya bilang tuh ada 18 juta lebih gitu mungkin yang memang jadi pengutang pinjol ini gitu kan. Bang, sebelum kita ngakhirin sesi ini mungkin ada closing statement untuk kawan-kawan UGM. UGM ya, sebetulnya nggak ada karena mungkin kebanyakan nama pinjol itu yang kayak saya sebutkan tadi sama untuk judi online. Jadi kalau nggak, jadi orang yang pakai pinjol itu biasanya untuk kebutuhan yang impulsif. Tapi sebetulnya kalau mau pakai pakai pinjaman online, itu kita bisa dengan strategi-strategi yang baik. Saya punya pengalaman dulu pakai pinjol namanya cicil.com. Tahu nggak Mas? Itu khusus untuk mahasiswa. Mahasiswa sendiri adalah itu si aplikasi pinjol ini gitu. Nah, itu yang dijaminkan, bukan dijaminkan ya, yang saya lampirkan adalah transkrip nilai, habis itu ada yang seperti itu sebenarnya. Untuk mahasiswa maksudnya. Untuk mahasiswa. Dan waktu itu saya berhubung beli kamera. Nah, saya kenapa percaya diri beli kamera? Karena saya tahu setiap bulan saya dapat uang kiriman dari orang tua saya pada waktu itu. Dan sebagian mungkin sabun saya jadi minta, sampo jadi minta, itu untuk jadi cicil lah. Waktu itu 500.000 per bulan cicil kamera. Tapi kamera itu bisa saya manfaatkan untuk menjadi hal yang produktif. Jadi dengan kamera saya dapat 1.500.000. Nah, kalau mau nyicil boleh kayak gitu caranya. Atau kalau mau nyicil beli rumah, jangan pinjaman online untuk hal-hal yang nggak berguna. Kalau menurut kamu HP kamu bisa menghasilkan uang dengan kamu ngonten, nggak apa-apa. Tapi kalau HP itu cuma untuk status sosial, jangan. Jadi jangan untuk gaya hidup, tapi hanya bagaimana cara menghasilkan mungkin kalau mau ngutang, maksudnya gitu. Yap. Oke, kawan UGM, mudah-mudahan bermanfaat diskusi atau pembahasan kita tentang pinjol. Namun sebelum kita akhiri sesi ini, coba nih saya ajak nih kawan-kawan UGM untuk follow Instagram UGM Kampus Jakarta dan mohon subscribe ugm.kampusjakarta. Apabila tapi ada pertanyaan private untuk kami dan untuk mungkin narasumber kita Bang Fauzan, bisa email di bawah ini. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa.